Oke. Nah, sebelum kita belajar ke sana, aku kasih dulu adalah logis data type. Oke. Sebelum kita belajar perintah berkondisi, kita harus mengenal yang adanya if atau else. Oke, sebelum mengenal if atau else, kita harus mengenal namanya benar atau salah. Atau kalau dalam programming itu true atau false. Oke, misalnya ya, itu adalah true. Kalau tidak, adalah false. Oke ya. Nah, kita akan belajar tipe data baru, namanya boolean. Tipe logis boolean itu diciptakan untuk mendefinisikan true atau false. Oke ya, boolean. Kalau enggak, true adalah benar, false adalah salah. Nah, oke, tipe data boolean itu bisa menerima true atau false. Jadi kalau kamu print check true, maka ya hasilnya true. Kalau false, hasilnya juga false. Kayak gitu. Nanti kita outputnya ada dua. Kalau enggak true, ya false. Gitu doang. Misalnya contoh gini. Ada sebuah toko permen nih. Oke ya. Sebuah toko permen. Ini persediaannya, aku kasih contoh di program aja ya teman-teman ya. Aku kasih contoh di program gini aja. Oke, kalian perhatikan baik-baik ya. Duh, kumat lagi ya ini ya. Oke, gini. Nah, kalian perhatikan baik-baik di sini. Oke. Di sini aku besarin ya. Jadi di sini ada perintah kayak gini, teman-teman. Kayak gini perintahnya. Oke. Nah, kalau ada toko, dia mempunyai persediaan. Toko permen itu mempunyai persediaan. Kalau persediaannya itu 150 dan yang dibeli kira-kira 300. Jadi stok barang itu 150, yang dibeli 300. Nah, kita coba ya. Rumusnya di sini, di toko untuk menghasilkan true di toko atau stok barang ini harus lebih besar daripada yang dipesan atau yang dibeli. Jelas lah. Karena kalau stok barang itu lebih kecil dari yang di toko atau yang dibeli orang, misalnya yang dibeli 150 tapi stoknya 100, itu jelas nggak bisa ya. Kita coba dulu teman-teman. Nah, dalam persediaan ini stoknya kita punya 100, yang dibeli 150. Aku enter. Kalau kita pakai tipe data boolean true atau false tadi, jawabannya apa menurut kalian? False. False. Nah, benar. Kalau ini di dalam persediaan ini 150, tapi yang dibeli 100, ini jawabannya True. true. Kenapa bisa gini? Karena di toko ini biar oke hasilnya true, di toko harus lebih besar daripada yang dipesan. Artinya di dalam persediaan harus lebih besar daripada yang dibeli. Gitu. Bisa dipahami? Oke. Oke ya. Next. Oke, ini adalah tipe data logis. Ini udah nggak perlu aku terangin lagi. Tipe data logis ada lebih besar dari, ada sama dengan. Kalau kita sama dengan nanti nulisnya 2 kali sama dengan, lebih kecil dari, lebih kecil sama dengan, atau lebih besar sama dengan, dan tidak sama dengan. Bedanya lebih kecil sama dengan dan lebih kecil itu apa? Ada yang tahu nggak? Matematika nih. Greater than equal sama greater than atau less than sama less than equal itu bedanya apa? Lebih kecil sama dengan sama lebih kecil. Itu bedanya apa? Kalau lebih kecil 10 itu gimana? Kalau lebih kecil sama dengan 10 itu gimana? Ada yang bisa jelasin? Kalau lebih kecil itu kayak di bawah 10. Kalau lebih kecil sama dengan itu
kayak dari 1 sampai 10 ya atau gimana? Oh iya, benar Edwin. Jadi penjelasannya yang kayak Edwin omongin bener ya. Jadi kalau lebih kecil dari 10, itu 10-nya nggak ikut. Mulainya dari 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Itu lebih kecil dari 10. Kalau lebih kecil sama dengan 10, nah itu 10-nya ikut. Jadi dari 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Oke, gitu ya. Kalau lebih kecil sama dengan, angkanya itu ikut. Misalnya lebih besar juga, lebih besar sama dengan 20. Berarti mulainya dari berapa? Dari 20 atau 21? Lebih besar sama dengan 20. Itu mulainya dari 20 atau 21? 21. 20. Lebih besar sama dengan 20. Angkanya ikut 20-nya. Kalau lebih besar dari 20, mulainya dari 21. Oke, bisa dipahami? Lebih besar dari 20, mulainya dari 21. Kalau lebih besar dari sama dengan 20, itu mulainya dari 20. 20, 21, dan seterusnya. Kalau lebih besar dari 20, mulainya dari 21, 22, 23, dan seterusnya. Kayak gitu. Masuk ya? Oke, next. Oke, ini udah aku jelasin tadi. Oke, sekarang ada namanya AND sama OR. Oke, AND itu adalah membutuhkan dua kondisi sederhana dalam waktu yang sama. Lalu OR itu kondisi sederhana, paling nggak salah satu programnya. Ini nanti aku akan jelasin beserta aku kasih contoh soalnya. Jadi kalau AND itu dua-duanya harus benar programnya. Nanti ada dua program, dua-duanya harus benar, itu namanya AND. Kalau OR itu salah satu aja yang benar. Misalnya kayak gini. Oke ya. Aku mencari input. Oke ya. Misalnya stok barang sama dengan INT input masukkan stok barang. Oke, di sini ya. Nah, ini soalnya kayak gini teman-teman. Jika stok barang itu error atau akan error itu jika stok barang di bawah 50 atau jika stok barang 300. Ini menggunakan R atau N atau OR. Kalau di bawah 50 error, kalau di atas 300 juga error. Jadi errornya nanti true. Ini gunakan N atau OR. Ada yang tahu? Apa? OR atau N? Dua program atau salah satu aja? OR. OR, benar. Kita gunakan OR. Nah, oke ya. Cara tulisnya kita tulis oke. Sama dengan stok barang kurang dari 50 atau OR stok barang lebih dari 300. Kan yang ditanyain gini. Oke ya. Oke atau true jika stok barang kurang dari 50 atau stok barang lebih dari 300, maka akan menghasilkan errornya true. Oke, bisa dipahami nggak? Oke ya. Wait, galaksi yang tadi dulu. Apa gimana? Jadi Mau lihat yang tadi dulu. ini. Mau Pak? Yai. Boleh. Bukan yang tadi coding itu. Oh, loh. boleh. Oke, Nah, ya. Ini ya. Soal. Mau read dulu. Oke. INT input tahu ya, INT ini kenapa ya? Karena ini angka. Jadi karena ini dihitung jadi pakai INT. Oke. Sekarang kita print ya, print. Kita print kita tulis aja error persediaan titik 2. Ini kita tulis variabelnya. Oke. Syarat barang ini error. Kita baca soalnya lagi ya teman-teman ya.
Error itu terjadi kalau barang di bawah 50 kg atau di atas 300 kg. Itu akan terjadi error. Barang kurang dari 50 gram atau lebih dari 300 kg itu akan jadi error. Oke ya. Kita coba dulu ya. Nah, kalau aku tulis 49, errornya true atau false? True. True. Kalau aku tulis 150, False. false. Kalau aku tulis 320, False. enggak. True. Kenapa true? Karena error itu bisa kurang dari 50 atau bisa lebih dari 300. Oke, gitu. Masuk ya? Logiknya masuk ah. Ada yang mau ditanyain dulu nggak? Enggak. Oke, lainnya ada yang mau ditanyain dulu? Lainnya ada yang mau ditanyain? Enggak. Oke. Lanjut ya. Oke. Udah gitu aja teman-teman. Presentasinya. Ada yang mau ditanyain? Kalau nggak ada tak kasih contoh soal ya. Nomor 4. Oke, perhatikan bareng-bareng ya. Nomor 5, sorry. Oke, di sini aku kasih contoh soal. Oke. Di sini. Oke, sekarang kalian yang jawab ya. Oke. Nah, ini ya. Oke, di sini ada soal untuk menghasilkan true. Kalau kamu nulis switch store, jika passwordnya switch store 111, maka hasilnya akan true. Oke ya. Masukkan password pribadimu untuk akun pribadi. Jika passwordnya switch store 111, maka hasilnya true. Jika bukan switch store 111, maka hasilnya false. Oke ya. Nah, sekarang kita cari errornya dulu. Di baris nomor 3. Di sini harusnya apa? Di antara password ini sama dengan apa? Harusnya. Print. Bukan dong. Printnya udah ada di sini. Ini. Kita baca rumusnya ya. Kalau sama dengan itu kita tulis berapa? Sama dengan berapa kali? Dua kali. Oke ya. Jika ini kata-kata, kalau modelnya kalimat gini, biasanya dia pakai sama dengan 2 kali. Oke. Kalau untuk ekspresi true atau false, kalau ada kalimat seperti ini, dia pakai sama dengan 2 kali. Tapi kalau dia angka, nah nanti bisa jadi lebih besar sama dengan atau kurang dari sama dengan. Oke ya, kalau kalimat oke, ini variabel ya, oke sama dengan. Lalu password kita pakai sama dengan 2 kali, baru tanda petik. Login. Nah, kita centang coba switch store 111. Nah, kenapa ini nggak mau? Di sini harusnya kita tulis apa? Oke. Pintar. Switch store 111. True. Kalau misalnya bukan switch store, misalnya passwordnya password gitu, false. Atau kamu arang juga bisa kok. False. Paham? Paham. Oke, satu contoh lagi. Nah, ini yang aku maksud tadi ya. 2 contoh lagi deh. Ini yang aku maksud tadi ya. Tadi kan OR. Kalau OR itu salah satu aja. Kalau OR tadi kan bisa kurang dari 50 atau lebih dari 300. Oke ya, itu namanya OR. Salah satu programnya aja bisa true. Nah, kalau ini namanya AND. Ini dua-duanya harus bener. Jadi atasnya kue, bawahnya coklat. Oke. Supaya bisa true, atasnya harus kue, bawahnya harus coklat. Oke. Kalau misalnya atasnya kue, bawahnya vanila, bisa nggak? Enggak. Nggak. Kalau misal atasnya roti, bawahnya coklat, bisa nggak? Bisa. Nggak bisa juga. Karena supaya itu bisa true, dua-duanya harus bener ya. Harus kue dan harus coklat. Harus true dan harus false. But kue and roti is sama aja.
kue and roti. Ya itu diibaratin kan Python nggak bisa bedain kue dan roti jadi. Oke, kita klik ini ya teman-teman ya. Oke, habis kategori ini kita tulis apa tadi? Sama dengan 2 kali. Pintar. Habis rasa ini kita tulis Lower. bukan. Ini sama ya ini ya apa? Sama dengan 2 kali. Nah, ini pakai N atau OR? Ini ada 2 program ya. Rasa itu di sini, rasanya harus coklat. Kategorinya harus kue. Kategorinya ini harus kue. Kan kayak gini loh, teman-teman. Oke, rasanya harus kue, kategorinya harus coklat. Nah, ini pakai N atau OR tadi? N. N. Kita coba kue coklat. Nah, ini baru true. Kalau misalnya aku masukkan kue vanilla, false. Jadi dua-duanya ini harus benar. Kategori sama dengan kue dan rasa sama dengan N, rasa sama dengan coklat. Nah, itu namanya N. Oke ya, logiknya gitu ya. Bisa dipahami? Yes, sir. Satu contoh lagi. Ini jam berapa sih? Oh, masih 15 menit. Oh, enggak nih, udah 25 menit. Nah, ini kalian kerjakan aja deh. Oke. Soalnya gampang nih. Oke, teman-teman, gitu aja. Kalian kerjakan toko roti kondisi mulai dari nomor 1 ya. Kalian kerjakan semuanya share screen. Aku juga akan benerin tampilan laptop aku yang dari tadi error. Oke, gitu ya, teman-teman ya. Ada yang mau ditanyain dulu nggak? Oke, kalau nggak ada, lanjut aja kerjakan semua share screen. Lalu mulai kerjain ya. Oke, Nevia juga boleh share screen. Oke. Oh ya, nomor 1 tuh jawabannya ekspresi data tipe boolean sama variabel itu true atau false. Variabel memiliki tipe data boolean true atau false. Data tipe boolean bisa untuk benar atau salah, sama ekspresi boolean hanya bisa menerima true atau false. Jadi yang 0123 sama 0123 itu jangan dicentang. Dua-duanya jangan dicentang. Yang 0123 sama 0123 jangan dicentang ya. Gimana Nevia? Nah, oke. Enggak, yang 0123 variabel memiliki data boolean 0123 itu jangan dicentang. Bawahnya yang dicentang. Bawah sendiri. Oke. Dah. Ya, variabel memiliki data tipe boolean itu kamu centang. Ya. Sekarang Reva 0123 itu jangan dicentang. Yang atas sendiri jangan dicentang. Oke. Yang nomor 2 dan nomor 3 dicentang. Oke. Enggak ya, kebalik-balik ya. Jadi itu N atau OR dulu. Yang atas itu N, kalau N juga N, kalau OR juga OR. Nah, lebih besar sama dengan nah itu. Nah, N atau OR tuh atas sendiri. Nah, itu N, nah itu OR. Oke. Lebih besar, nah itu baru benar. Oke.
Oke. Oke. Oh ya, nanti kalau ada pertanyaan silahkan tanyakan ya teman-teman ya. Jangan sungkan buat open mic ya. Soalnya aku kadang nggak lihat siapa yang butuh pertanyaan kayak gitu. Oke, lanjutkan ya jadi ya. Oke.
Oke. Nah, itu bukan oke ya. Habis password itu sama dengan berapa kali, Nevia? Oke. Ya, iya bener. Habis password itu udah bener. Yang itu udah bener ya. Yang habis password sama dengan berapa kali? Nah, 2 kali sama dengan. Nah, terus habis login, habis tanda petik, login tanda petik, koma, apa? Variabel atasnya. Oke. 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 Oke, nomor 7 ntar aku bahas ya. Edwin hampir bener sih, tapi kendalanya bukan di situ Edwin. Yes, itu INT input bener. Nah, kurang tutup tuh di belakang. Jadi INT input masukkan harga yang cocok, kurung tutup. Oke, kategori lower nggak perlu. Nah, coba kategori lower nggak perlu. Oke, itu tapi nggak pakai itu juga nggak, it's okay sih. Nah, atau dihapus saja. Nah, ini permasalahannya adalah di soal. Coba buka soal kamu. Buka regularitasnya di garis ungu soal. Mana sir? Soalnya ini, sorry. Nomor 7 kan? Ya, nomor 7. Ini nih soalnya. Nih. Jadi ini, Ya. pembeli siap membayar 500 koin atau kurang. Berarti apa? Oh, oke. Bukan 500 koin aja, tapi 500 koin atau kurang. Oke, makasih. Oke, udah cuma itu doang permasalahannya. Oke, Nevia udah bisa lewat. Nah, nomor 7 nanti kalau kalian kesulitan aku bahas ya. Coba dulu deh, nomor 7 tak kasih waktu 3 menit dari sekarang.
Mister, Ya. nomor 7. Yuk, number 7 yuk, kita bahas yuk. Lihat layarku ya yang belum number 7 ya. Oke, ini aku benerin dulu deh. Kayak kebesaran gitu loh. Nah. Oke, number 7. Number 7 aku kasih tahu ya teman-teman ya. Oke. Ini kita tulis dulu apa? Input. Oke. Habis itu ini ya. Ini apa? Input atau INT input? INT. Sorry, aku udah share screen belum? Udah ya? Sudah. Ini INT input. Kenapa INT input? Karena di sini angka ya. Oke. Dah. Habis ini kita bikin logiknya gimana? Oke. Sama dengan kita tulis apa di sini? Ya? Kita tulis apa? Kategori lower. Kategori, enggak. Langsung aja, enggak usah pakai lower ya. Kategori sama dengan apa? Sama dengan. Terus kategorinya apa ini? Tanda petik. Ya, benar, tanda petik. Habis itu Kue kering. Kue kering. kue. Ini pakai N atau OR? N. Bentar. Habis itu kita ketik apa? Sama dengan harga. Harga. Sama dengan. Ah, ini permasalahannya bukan ini harga sama dengan ya. Aku kasih ini loh. Pembeli siap membayar 500 koin atau kurang. Berarti kita pakai apa? 500 koin atau kurang. Berarti pakai apa? Kurang dari. Oh ya, kurang dari. Pakai kurang dari. Sama dengan. Nah, sama dengan 500. Gini ya teman-teman ya. Baru print apa? Print oke. Bentar, ini kata-katanya belum. Print tawarkan produk sebagai promosi. Koma, oke. Oke, ini ya teman-teman ya. Tipe dari kue coklat 500. Dah. Bisa dipahami? Oke, habis nomor 7 nanti kalian lewat, kita kerjain ini ya. Ini jadi kurang titik 2. Gula-gula titik 2, masukkan harga yang cocok titik 2. Terus tawarkan produk sebagai promosi juga titik 2. Harga yang cocok juga. Kamu centang aja. Centang aja, jangan di itu. Kamu matiin dulu centang. Nah, itu bebas kalau itu. Kalau itu bebas. Oke, nah itu nggak boleh titik. Yang nomor 2 itu kan harus angka. Nah, oke, kamu centang. Oke. Bebas. Nah, oke. Oke. Udah lewat nomor 7. Yang udah lewat nomor 7 habis ini balik ke kelas ya. Oke, lanjutkan aja nomor 8 boleh. Nah, nomor 8 nih pakai apa? Gampang ya.
Sir, ini kalau bintang keduanya gimana ya? Oke, Maka aku tolong dulu ya. kasih clue ya, Edwin ya. Jadi bintang kedua itu udah bener dari awal, udah bener. Cuma logiknya sih, logiknya itu gini. Jadi bisa biskuit and rasa. Oke. Coba aku lihat layar kamu dulu. Jadi biskuit and rasa. Oke, itu namanya tipe produk isi ya. Oke. Itu bisa produk and bukan gitu. Jadi gini. Isi titik dua. Jadi itu tuh ada, kok ada biskuit juga sih? Itu kamu hapus dulu deh yang nomor 5, Edwin. Oke. Terus kamu bikin logiknya. Oke sama dengan oke-nya mana? Oke. Nah, itu yang diminta itu kan gini. Jadi itu bisa produk sama dengan biskuit pakai petik ya. Biskuit terus and isi I-nya besar sama dengan cream. Krimnya kecil. Bener biskuit enggak sih? Cream. Oke, biskuit ya. Biskuit selai, biskuit cream. Oke, udah benar. Abis itu R produk P-nya besar sesuai nama variabel kamu ya. Yang itu tadi. Nah, produk sama dengan biskuit dan selai gitu ya. Gitu ya Edwin ya. Oke, nanti kamu lanjutkan aja di rumah. Ada yang udah lewat nomor 7? Oke, itu di stop dulu, Reva. Jadi itu nggak bisa nyala itu. Kamu harus stop dulu. Nah, klik kotak merah dulu. Nah, baru bisa. Oke, Nevia. Nah, ini nanti kamu lanjutkan di rumah ya, Nevia ya. Oke, Farel, perkendalanya petik bad input itu INT inputmu kurang tutup. Sama, benar, kurang 1 Farel. Tawarkan produk sebagai promosi, oke. Petik, habis petik, oke. Bukan. Nah. Oke. Aku cek lagi ya siapa ya. Oke, nah itu logiknya belum ya, Raihan. Kalau jadi gimana? Oke, udah balik kelas. Produk kue enggak dong, kebanyakan dia. Produk kue and isi produk cuma 2 aja, Edwin. Jadi kue dan krim atau kue dan selai. Atau kalau di situ biskuit dan selai atau biskuit dan krim. Jadi cuma logiknya cuma oke sama dengan produk sama dengan biskuit and isi sama dengan selai, or produk sama dengan biskuit, isi sama dengan selai. Dah, cuma gitu dong. Jadi itu kepanjangan.
Oke. Udah promosi, yes, koma, oke. Kurung tutup. Oke aja. Oke, kurung tutup. Udah. Oke, kurung tutup. Oke, dah. Kamu centang ya. Reva ya. Titik 2 itu harusnya. Nah, ininya kurung tutupnya 2 kali, itu harga cocok itu kurung tutupnya harusnya 1 kali. Itu kamu stop dulu. Oke, kurung tutupnya itu sorry, harga yang cocok ada tanda petik itu kamu hapus tanda petiknya. Cuma 1 kali aja. Atas tuh. Nah. Itu harusnya 1 aja. Oke, sama promosi itu ada titik 2-nya. Oke, dah. Sama ini satu lagi. Bukan maukan tapi masukkan. Masukkan. Oke, atasnya juga. Dah. Kamu centang aja langsung, Reva. Kamu stop dulu, centang aja. Oke. Dah. Kue kering. Enter. Oke, dah. Oke, yuk kita balik ke kelas dulu yuk. Oke, teman-teman, kita balik ke kelas ya. Oke, tadi udah lumayan bagus ya. Sekarang perintah berkondisi. Nah, perintah berkondisi itu sekarang beda sama yang tadi. Kalau yang tadi kan cuma true atau false. Sekarang itu ada perintah yang mengikuti ini. Misalnya kayak gini. Kayak ada suatu tindakan. Kalau aku jawab A, misalnya aku jawab aku suka es krim, nanti aku akan dikasih mixu. Akan dikasih mise gitu. Mixu atau mise. Nah, kalau aku jawab misalnya aku suka roti, aku akan dikasih bread pork, misalnya kayak gitu. Jadi nanti ada perintah yang mengikuti, nggak cuma true atau false. Kalau tadi kan cuma true atau false. Oke ya. Sekarang ada perintah yang mengikuti itu. Oke, bisa dipahami? Sekarang ada perintah yang mengikuti antara true atau false. Jadi kalau misalnya kamu ditanyain gini nih, kayak jadi ditanyain, hari ini hujan nggak? Gitu. Oke ya. Misal kamu jawab hujan, ya udah ini aku tak kasih payung. Tapi kalau kamu jawab nggak hujan atau panas, ya udah nggak usah bawa payung. Gitu. Jadi ada perintah print atau ada kata kalimat yang mengikuti jawaban kamu. Misalnya, misalnya kalian ke ATM nih. Kalau saldo kalian cukup, kalau ketika bayar saldo kalian cukup, maka tulisannya adalah pembelian disetujui. Cuma kalau saldo kamu nggak cukup, nanti tulisannya uang tidak cukup. Jadi di sini ada dua kemungkinan, bisa A, bisa B. Dan ini masing-masing menghasilkan jawaban yang berbeda. Bisa dipahami dulu nggak sampai sini konsepnya? Gimana? Konsepnya bisa dipahami? Atau ada yang mau ditanyain dulu? Sudah mengerti, Sir. Oke, next. Nah, ini kalian foto, kita akan gunakan namanya if dan else. Ekspresi if atau else. Kalau if itu terjadi apa, kalau else terjadi apa. Ini dengan menggunakan titik 2 ya. Jadi nanti aku akan kasih tahu penulisannya kayak gimana, if atau else. Oke, contohnya gini teman-teman. Ini silahkan difoto dulu. Udah?
Udah difoto? Udah. Ya, sir. Oke, nah. Oke ya, ini caranya gini ya teman-teman ya. Misalnya kita bikin dulu misalnya rasa sama dengan input, masukkan rasa kesukaan kamu. Nah, oke, sekarang kita bikin if else-nya kayak gini ya teman-teman ya. Kita bikin if else-nya. If, tahu nggak if apa? If variabelnya. If berarti if apa? Apa itu? Ada yang tahu? Rasa. If rasa. If rasa, katakanlah kalian suka rasa apa? Coklat. Katakanlah ini coklat ya. Ini sama dengan 2 kali ya, sama kayak tadi ya. Habis variabel sama dengan 2 kali. If rasa ini sama dengan coklat. Oke. Titik 2. Jangan lupa titik 2-nya ya di sini ya. Jadi habis kalimat petik ini ada titik 2-nya. Oke. Kalau rasa coklat ini aku kasih namanya ini kamu mendapat es krim rasa coklat. Oke, kayak gini. Kalau kamu pilih rasa coklat, hasilnya akan seperti ini. Sekarang kalau ada if, berarti ada apa? Ada yang tahu? Kalau else. Kalau else itu apa? Else itu artinya gini, teman-teman. Selain yang ada rasa coklat ini. Jadi selain rasa coklat, kamu dapat else. Oke ya. Else pakai titik 2. Jadi ini enggak kamu tulis else titik 2 lalu print. Selain ini direkomendasikan cobalah buah-buahan. Oke. Kalau aku jawab coklat, kalau di sini aku jawab coklat, hasilnya akan apa? Iya, ada pertanyaan? Screennya putih. Screennya putih. Sekarang? Iya putih. Yang lainnya gimana? Screennya masih putih kah? Punya aku tadi putih tapi aku relock. Itu minyak ngambang. Oh, relock ya. Coba sekarang reload dulu ya, yang screennya putih. Aku tungguin deh. Ada yang screennya putih lagi? Oke, ini masih putih nggak? Oke, masih putih nggak jadi? Nih. Nah, ya sudah. Oke, kalau aku jawab coklat di sini ya, aku jawab coklat ya di sini. Nanti hasilnya apa? True. Nanti keluarnya akan apa? Kalau aku enter nanti akan keluar? Cobalah rasa buah-buahan. Oh, enggak dong. Kalau aku masukkan coklat, Ini kamu mendapat es krim coklat. bener. Ini jaraknya 4 kali ya. Jadi jangan sejajar ini ya. Jangan gini, ini salah ya. Coba kamu jawab kayak gini. Kayak gini ini nggak bisa ini. Nah, bad input. Jadi di sini tuh jaraknya harus spasi 4 kali, 1 2 3 4 atau 1 kali tab. Itu kenapa? Ya emang gini, emang harusnya dia penulisannya seperti ini rumusnya. Jadi di sini ada jarak 4 kali ini loh, 1 2 3 4. Atau kalau otomatis, ini otomatis sih. Jadi nanti kalau kamu habis nulis titik 2 gini. Oke ya, jadi habis nulis titik 2 gini. Ini kan harus ada titik 2 nih, kayak gini. Ini juga. Kalau kamu enter, nah dia langsung di sini. Jadi otomatis. Jangan di sini, jangan tuh. Bener di sini. Dah gitu. Oke, paham ya? Penulisannya ya. Kalau aku masukkan misalnya, aku masukkan
misalnya di sini kacang gini, keluarnya apa? Aku enter. Yang else. Oke, bener ya. Cobalah rasa buah-buahan. Kalau melon itu juga vanilla. Atau gini, aku coba gini teman-teman. Coklat. Gini, keluarnya apa? Ada yang bisa tebak? Yang bisa tebak ini berarti pintar. Bukan. Ayo, ada yang bisa tebak ini keluarnya apa? Oh ini yang else juga. Kenapa? Karena Soalnya tuh ada aneh. Bener. Nah gitu ya teman-teman ya. Jadi kalau ini bukan coklat atau bahkan coklat kayak gini, kalau ini bukan coklat, ini penulisannya pasti kayak gini teman-teman. Jadi ini bisa muncul print kamu mendapat es krim coklat. Ini kalau kata-katanya cuma coklat. Jadi kalau coklat ini akan muncul seperti ini. Kalau else baru akan muncul lainnya. Gitu ya. Bisa dipahami? bisa. Silahkan Yes, sir. di foto dulu buat referensi. Udah? Udah ya? Next. Udah. Next. Oke, aku akan bahas mungkin 2 soal ya. Oke. Nah, ini. Ini aku riset dulu. Oke. Kita jalanin dulu. Ini error ya. Tahu nggak errornya di mana? Di jarak print. Enggak. Di baris nomor 3 ini errornya di mana? If jawaban. Nah, ini harusnya apa ini? Tandanya bukan ini. Sama dengan Benar, sama dengan 2 kali ya. Terus abis ini masih error ya ini. Tahu nggak errornya apa? titik 2. Ya benar itu. Ini 2. Ini juga masih error. Kenapa ini error? Titik 2 ada. Oke. Oke ya, jadi gini ya teman-teman ya. Kita centang aja. Kalau kamu jawab tidak, keluarnya maka akan diskon 10% nih ya. Aku enter. Nah, kalau kamu jawab ya, keluarnya maka akan diskon 40%. Jadi sesuai dengan if atau else. Oke, gitu ya. Satu soal lagi aku bahas, nomor 5. Atau nggak usah, nomor 5 terlalu gampang buat aku bahas. Nomor 6 aja deh yang aku bahas. Nih ya, kita masukkan dulu masukan tinggimu. Ini di sini pakai INT input atau input aja? INT input. Kenapa? Karena angka. Oke, pintar. INT input ya di sini ya. INT input masukkan tinggimu T2. Habis itu bawah juga INT input. Nah, ini ya, teman-teman ya. Jadi kok ini dapat dari mana? Ya, kita lihat dari soal ini. INT input kurang buka petik masukkan beratmu. Lalu kita bikin rumus dulu. Ini teman-teman. Rumusnya ini. Apa? Kita bikin rumus dulu namanya katakanlah total aja. Ini rumusnya apa sih? Tinggi dikurangi apa? Tinggi Kurangin berat. kurangi berat. Baru kita bikin if else-nya. If total. Nah, if total ya. If total berapa? 100. Oke, lebih dari 100, pinter. Enter, maka akan mencetak apa? Beras baik mungkin korisang. Croissant dengan krim nih kayak gini.
Nah, kalau di sini sekarang kita bikin apa? Jika tidak itu apa? Else. Else. Pintar. Kita bikin Print. print. Print apa? Print. Cobalah mouse berry tidak akan berusaha. Oke, gitu ya teman-teman ya. Oke. Tingginya 120. Jangan, tinggiku aja sih 175. Edwin, tinggi kamu berapa? Kayaknya kamu tinggi ya? 180, ada nggak? I'm 145. Ada yang tingginya 180. Tinggi kamu berapa, Edwin? Berat badanku 71. Oke. Gitu ya teman-teman ya. Ada yang mau ditanyain nggak? Enggak. Oke. Ya udah. Kalau nggak ada yang mau ditanyain, silahkan kalian ini ya, kerjakan di toko roti rekomendasi ini. Oh, ini kurang titik 2 tapi tetap kebaca dia. Oke, gitu teman-teman. Kalian kerjakan dari nomor 1. Oke. Jangan lupa share screen. Screen. Iya dong, pasti dong. Itu yang nggak dicentang itu. Oke ya, aku kasih tahu ya supaya nggak kehabisan waktu banyak yang di teori. Yang nomor 1 itu, oke, kita kerjain yang toko roti rekomendasi. Ada 4 yang dicentang. Yang nggak dicentang tuh hanya ekspresi logis sederhana bisa digunakan sebagai kondisi, itu jangan dicentang. Hanya ekspresi logis sederhana itu jangan dicentang. Sama semua perintah dan tindakan di operator kondisi itu jangan dicentang. Indentansi satu sama lain itu loh, jangan dicentang. Oke. Hanya ekspresi logis sederhana. Ekspresi logis sederhana dan campuran itu bisa. Yang nggak bisa tuh yang hanya itu. Itu benar. Kondisi ekspresi ditulis if else itu benar. Sama atas sendiri. Jadi yang nomor 4 sama atas sendiri, Nevia. Oke. Yang nggak dicentang tuh nomor 4 sama atas sendiri. Oke. Nomor atas sendiri jangan dicentang. Sama nomor 4 juga jangan. Nomor 4 jangan. Itu nomor 5. Oke, itu jangan. Bawahnya dicentang. Oke, atasnya itu jangan ya. Hanya ekspresi logis sederhana itu jangan. Oke. Bawahnya 2 itu kamu centang. Bawahnya lagi. Nah, itu kamu centang. Lagi bawahnya. Ah, itu. Dah. Oke. Yang itu yang nggak dicentang itu oke. Sama Reva itu yang nggak dicentang hanya ekspresi logis sederhana. Itu bawah kamu nomor 3 kamu centang. Sama nomor 5 jangan kamu centang. Ya, bawahnya itu. Dah, kamu jangan centang itu. Oke. Continue ya. Oke.
Oh iya, yang nomor itu if semua ya. Jadi if semua. Jadi jika itu kamu ganti if, Edwin. Jadi yang nomor 4 itu if semua. Sorry, bukan nomor 4. Nomor 5 itu if. Nggak pakai else. Jadi jikanya kamu ganti if. Kayak gini. Wait. Iya, cuma iya. Ada yang enggak, if jikanya enggak. If harga max aja. Oke. Cuma ada yang salah. Karena ada itu. Nah, nomor 4 kenapa bad input? Di belakangnya 1000 itu harusnya ada titik 2 ya, Raihan ya. Jadi 1000 habis itu titik 2. Sir, ini kenapa ya, Sir? Kok betin nggak bisa ya? Mana lihat. Oke ya. Tanda seru sama dengan iya, kalau kamu jawab ya itu harusnya kan 40% untuk pelanggan baru. Nah, itu karena itu harusnya sama dengan 2 kali. Nah, Oke, terima kasih, Sir. oke. Nah, di else kurang apa, Reva? Oke ya. Nah, itu bukan tanda seru sama dengan ya. Kalau ya itu kan harusnya 40%. Berarti itu apa, Nevia, harusnya? Bukan tanda seru sama dengan, tapi sama dengan 2 kali. If jawaban sama dengan 2 kali. Nah. Oke. Bentar, ini kok nggak bisa. Nah, else titik 2, Reva. Bentar ya. Nggak bisanya, wait. Siapa? Ibam ya? Itu. Kenapa nggak bisa, Ibam? Kamu coba buka soalnya, scroll ke bawah. Scroll ke bawah. Itu permasalahannya di nomor 2. Buka soalnya dulu. Enggak, soalnya itu soal di garis ungu itu loh. Di pojok garis ungu itu. Enggak, itu kan programnya. Soalnya di regular task itu loh. Bacaannya itu loh, Ibam. Ini loh. Nomor 5 ya. Oke, nomor 5 itu kesalahannya ada soal jebakan ya. Jadi ini loh. Belanja kurang dari 500 koin. Kurang dari 500 koin. Kalau kurang dari 500 koin itu harusnya gimana tulisnya? Kurang dari 500 koin ya. Bukan kurang dari atau 500 koin ya. Masuk nggak? Kurang dari 500 koin. Scroll ke bawah lagi. Nah itu. Kurang dari 500 koin. Kalau kurang dari 500 koin berarti harga max. If harga max yang atas nomor 2 itu cuma kurang dari, nggak pakai sama dengan. Oke. Itu jikanya kamu ganti if, Farel. Dah. Nah, jikanya itu kamu ganti if. Oke, jadi ini udah bener ya. Kok nggak ke ini, nggak ke autocorrect, Sir? Oke, coba ya. Nah, ini ada soal jebakan ya. Coba kamu buka soalnya dulu. Scroll ke bawah. Nah, jumlah itu kan di soal itu kurang dari 500. Bukan kurang dari sama dengan 500. Di baris nomor 2. Ya enggak, itu bener. Yang tadi bener kok. Nah, kurang dari 500. Oke, dah.
Oke, Oke. terima kasih, Sir. Oke. Kak bisa dicentang. Coba saya dilihat ya. Oke. Centang. Ada yang kamu ganti nggak tadi? Oke. Coba 690. Kamu jawab 690 coba. Enter. Kok kurang dari 500 koin? Wait. Ini ada yang aneh nih. Kalau jawab 690, kok kamu bisa mencoba kue rahasia ya? Bentar. Oke. Ya ini emang Bentar ya. Kurang 6. Oh iya, bener kalau itu. Bentar. Lebih dari sama dengan 500, kurang dari. Lah iya. Blueberry kue rahasia berapa besar hidangan penutup tanda tanya. Kue dulce de leche udah bener, nggak ada yang diganti. Coba kamu reset dulu aja jadi. Di reset dulu. Di klik kotak merah. Jangan di reload. Oke, di reload juga nggak apa-apa. Coba kamu centang 690. Oh nggak mau. Sekarang di reset dulu aja deh. Di reset tuh klik itu loh, reset dulu. Nah, klik reset, tahu tombolnya kiri lagi. Nah itu. Oke, ya kamu klik dulu. Yes. Nah itu kamu ganti. Oke, itu kurang dari. Yang nomor 2 itu pakai titik 2. Belakangnya 1000 itu pakai titik 2. Yang bawah itu pakai if. Dah, coba kamu centang aja. Oke, centang aja. Udah. Kayaknya bisa deh. Nah, bisa kan? Oke. thank you. Nah, itu kurang titik 2 ya di belakang 1000 itu ya, Nevia ya. Jadi di belakang 1000 itu harusnya ada titik 2. Oke. Nggak boleh pakai spasi. Centang aja, nggak boleh pakai spasi ya. Oke. Oh, ini masih salah nih. Ini harusnya kurang dari, bukan kurang dari sama dengan. Di baris nomor 2 itu kurang dari 500. Lebih dari 500, sorry. Itu kurang dari sama dengannya dihapus di baris nomor 2, Reva. Oke, kamu stop dulu. Oke, nah baris nomor 2 nya itu cuma kurang dari yes. Dah, centang aja. Oke, centang aja 690. Oke. Sir, bisa bantu aku nggak? Bisa dong. Mana? If tinggi berat. Oh, kayak gini ya.
Oh, wait. Ini tadi padahal kamu udah copy belum yang tidak akan merusak sosokmu tanda seru kayaknya. Coba lihat soalnya. Mm-mm. Tidak akan merusak sosokmu tanda seru. Oke. Ya, makasih Sir. Oke. If tinggi kurangi berat ya. Ah, oke. If-nya I-nya kecil ya, Farel. If. Oke. Dah, itu bener tuh. Lah, kok bad input kurang titik 2? Oh, kalau gitu kamu nggak usah pakai kan total, berarti if total aja bawah. Nah, atau kamu nggak usah pakai itu. Titik 2 di habis 100 titik 2. Nah, oke. Oke, aku cek nih. Oke, Rehan udah sampai sini nih. Oke, ayo berbelanja itu di bawah ya, Rehan ya. Jadi es krim pistachio titik kayaknya itu nggak pakai titik deh. Es krim pistachio nggak pakai titik. Ayo berbelanja itu kamu hapus dulu. Itu sampai ke es krim pistachio aja. Coba lihat tulisannya ya. Oke. Es krim pistachio. Oke, bawahnya sekarang bawahnya else. Nah, enter, kamu enter. Habis enggak, ya bawahnya print yang terakhir itu baris nomor 6 sekarang. Enggak situ. Oke, dipindahin kursor di situ dulu. Oke. Nah, ini ayo berbelanja itu sejajar dengan if. Kamu hapus dulu, sejajar dengan if. Hapus satu kali. Nah, di situ print ayo berbelanja. Nah, situ. Dah. Sip. Tinggal itu doang. Umurnya bukan kurang dari 12 ya. Itu bukan 12 ya. Umur di bawah 30. Kalau umur di bawah 30 itu gimana? Umur 30 tahun membeli es krim pistachio. Oke. Coba ya, nanti kamu pikirkan logiknya dulu. Sama dicek penulisannya ya, Rehan ya. Itu hampir bener sih. Cek penulisannya ada tanda seru atau apa. Sir, itu kalau nomor 7 itu 30-nya itu di bawah sama dengan atau di atas sama dengan? Sekarang kalau di bawah umur 30 menurutmu, itu 30-nya ngikut nggak di bawah umur 30? Iya. Enggak. Atau? Enggak. Oh, Kalau okay. kalau ikut tuh kata-katanya gimana? Di bawah atau umur 30? Itu baru ngikut. Awas titik 2-nya jangan lupa ya. Oke, aku mute dulu. If tinggi itu nggak pakai tanda petik ya, Rehan ya. Soalnya kalau pakai tanda petik dia jadi itu. If tingginya itu nggak pakai tanda petik, Rehan. Awas, printnya oke. If tinggi itu nggak pakai tanda petik. Ini if sama dengan tinggi kurangi berat. Nah itu. IBAM. Oke, nah itu kamu copy dulu. Cuma permasalahannya di rumusnya aja sih. Oke, IBAM, coba kamu lihat layar aku. Cuma permasalahan di rumus aja sih. Ini ya. Jadi nomor 6 ya ini ya. Oke, habis ini kita balik ke kelas ya, teman-teman ya. Nomor 6 tuh gini, IBAM. Wait. Masih loading ya.
Mister kok nggak ada tulisannya ayo berbelanja? Oke, nanti aku kasih tahu ya. Jadi ya, ini ya. Jadi gini ya, Ibam ya rumusnya ya. Coba kamu foto dulu atau gimana. Jadi ini gini boleh, atau gini juga boleh. If tinggi kurangi berat, kayak Edwin tadi gini juga boleh. Jadi bebas, kamu mau pakai yang mana? Pakai gini boleh, pakai gini juga boleh. Oh, never mind, udah bisa. Udah bisa? Udah bisa jadi? Oh, hebat no kamu. Ya, Oh, udah hebat. bisa. Hebat kamu 7. Nomor 7 kamu bisa lewati itu keren. Oke. Nah, itu nggak perlu pakai if lagi ya. If lagi itu. Nah, itu pakainya else aja ya, Edwin ya. Nah, itu pakainya else aja. Oke. Ya nggak tahu sih, aku nggak tahu bisa nggak. Oh bisa juga ya ternyata ya. Aku nggak tahu kalau kayak gini bisa. Biasanya aku pakai else sih. Tapi it's okay lah. Oke, teman-teman kita balik ke kelas dulu ya. Nevia sama Reva nanti kita bahas di chat aja. Nanti kamu chat, itu hampir bener kok Nevia sama Reva. Oke ya, kita balik ke kelas dulu semuanya ya. Jadi Edwin nanti kamu kerjakan di rumah aja itu. Oke, aku tetap nggak bisa nyalain kamera ya ini ya. Nggak tahu laptopku error, harus di restart dulu soalnya habis update OS. Oke, teman-teman hari ini gimana? How do you feel? It's fun. Gimana? Amazing. It's fun. Apa? Susah? Susah nggak? Ya, Amazing. Agak susah tapi masih bisa lah ya. Susah tapi bisa dimengerti gitu loh. Nggak apa-apa kalau emang aku nggak bilang kalau Python itu mudah. Emang susah, apalagi dipelajari sama usia-usia kalian ini emang susah. Tapi at least itu bisa dipelajari. Oke teman-teman, pesanku sama ya. Kalian kerjakan yang kosong. Sementara ini yang ngerjain tuh yang aku tahu itu baru Edwin ya yang ngerjain ya. Jadi kalian kerjain aja yang kosong. Kenapa? Karena kita pertemuan lagi akan mengerjakan hackathon project mandiri. Nah ini nanti besok aku kasih tahu alasannya kenapa kalian harus ngerjain. Ini bukan PR buat latihan aja. Oke. Pun kalau nggak akan aku cek. Cuma kalau kalian bingung tanyakan di grup aja WhatsApp gitu. Kalian tanya di grup, Mister ini caranya gimana, Sir ini caranya gimana. Kalian foto soalnya, kalian tanyakan aja, aku jawab. Jadi aku malah suka kalau grup itu rame pertanyaan-pertanyaan kayak gitu. Aku lihat grupnya sepi. Oke. Link grup. Oh iya jadi. Oke, aku akan janji ya. Oke, aku akan kirim habis kelas ini ya. Oke, udah gitu aja. Itu nomornya mama. Boleh. Ada yang mau ditanyain dulu dari semuanya? Belum. Kalau nggak ada yang mau ditanyain, kita jumpa lagi minggu depan. Oke? Oke. See you next week ya teman-teman ya. Bye bye. Ya, see you. Terima kasih, Sir. Oke. Sir. Oke. Bye. Oke. Bye bye.